Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Muzawin Channel. Ya, semoga barokah. Yang sebelumnya kita bersyukur dengan membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa jami'i sahabatihi, dan pada semua sahabatnya. Mari kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Ya, saya mau cerita saja untuk kali ini. Cerita-cerita barangkali ada hikmahnya. Bercerita tentang sesuatu masa lalu, ya, berkaitan dengan istikharah. Ya, jadi kehidupan itu rasional dhahiriyah, dan ada yang sebut tidak rasional. Agama itu banyak yang gaib, yang tidak bisa diterima saja dengan nalar begitu ya. Itu nalar yang dimaksudkan seperti dalam kehidupan sehari-hari itu orang yang mengandalkan akalnya saja. Tidak begitu. Sebagai satu contoh, berkaitan dengan sholat istikharah ya. Begini saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, mbak-mbak, mas-mas. Dulu ya, mas, sudah lama sekali. Berkisar tahun 1983 ya sampai 85, kira-kira itu, saya lupa tahunnya. Ya. Udah berapa tahun itu? Sekitar 37, hampir 40 tahun itu, 37 tahun ya. Saya cerita sebagai rasa syukur saya dan sebagai suatu barangkali ada hikmahnya, yang kandungan hikmahnya. Dulu waktu itu ayah saya sudah sedo, sudah meninggal, Allahumma ighfir lahu. Namanya Muh Bajuri, atau Muh itu Muhammad ya, Muhammad Bajuri. Jadi saya itu bin Muh Bajuri. Allahumma ighfir lahu, sebab sudah meninggal, sudah sedo, tahun 1979. Nah, ibu saya berserta keluarga dengan ibu saya dan adik-adik semua. Nah, pada waktu itu ibu sakit. Ya, sakitnya diketahui oleh rumah sakit itu sakit kuning. Tapi sebelumnya juga saya mengundang dokter, tidak menyebut namanya, saya Dokter H. Disuntik tipes saja, ini tipes ya, diberi obat tipes. Lalu 2 kali saya undang ke rumah itu, disuntik tipes. Ya, ibu saya namanya Maimunah binti Usman. Ya, akhirnya ibu ke rumah sakit lah. Di rumah sakit oleh dokter di rumah sakit umum ya. Karena saya di Temanggung, dari rumah saya Temanggung ya, di rumah sakit umum Temanggung. Itu dokternya mengatakan, wah ini sakitnya kuning. Nah, mudah dideteksi dari kuku itu, di kukunya itu kuning, lalu di
putihnya mata itu kuning, penyakit kuning. Dan opname di rumah sakit. Waktu itu lama diberi obat oleh dokter, nggak sembuh-sembuh. Sampai seingat saya itu 46 hari nggak sembuh-sembuh. Ya namanya ada yang sakit kan repot, ya ditunggu, ya ganti-gantian adik, ada Mbak Ayu ya, ada Mas itu, ganti-gantian itu nunggu. 46 hari, minallah belum sembuh-sembuh, sudah berusaha dokter mengobati belum sembuh-sembuh. Lalu saya di rumah berpikir, saya lalu istiharoh gitu, mohon pada Allah obatnya apa. Obat dari dokter kok belum cocok, obatnya apa gitu. Nah, saya punya apa ya, kalau bahasa Jawa itu Kang Amin, Kang. Kalau istiharoh itu doanya apa? Nah, istiharoh itu dongane apa, Kang? Kang Amin itu jawab, wah aku no gampang tuh kan. Atine surat Tabarokah. Maaf ya sebagai bahasa Jawa karena dirukan. Pakai atine surat Tabarokah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir, itu katanya. Nah, ada adik saya perempuan, udah adik saya saja yang istiharoh. Adik saya bilang, ya suruh saya saja yang laki-laki katanya. Lalu saya istiharoh, mohon diberi petunjuk oleh Allah apa obatnya. Ya ini hanya cerita saja ya, jadi cerita-cerita mau istilahnya dalam bahasa Inggris believe or not itu ya, toh silahkan saja, dia hanya cerita saja, mungkin ada hikmahnya. Saya istiharoh. Waktu itu kan saya itu mengajar di suatu SMA, namanya SMA MIPA Parakan itu ya. Dan pada waktu bangun itu yang ada di pikiran itu kok hanya takon TU SMA MIPA. Jadi begitu. Ya itu aja. Bangun tidur hanya itu. Isyarahnya itu begitu. Wallahu alam ya. Pokoknya saya juga nggak tahu apakah namanya mimpi benar atau enggak gitu kan. Ya. Nah, saya siap-siap kebetulan. Saya agak jadwal mengajarnya agak siang, saya memang waktu itu berangkatnya agak siang, jam 8 baru berangkat ya. Lalu saya langsung ke kantor TU, ada 4 TU di situ ya, sudah ada di kantor semua. Saya tanya secara umum, tidak tahu. Maksudnya tanya pada semuanya. Lalu saya satu persatu saya sebut namanya. Tahu nggak obat penyakit kuning akut yang sekarang di rumah sakit ibu saya? Mereka sudah tahu untuk teman saya itu belum sembuh. Mereka satu persatu pun menjawab tidak tahu. Orang ngerti. Ya wes ya orang ngerti. Ya gitu kan. Saya mau keluar dari ruangan itu, ya mau ke kantor saya, mau ke ruangan guru. Saya itu guru matematika ya. Terus saya ada salah seorang dari TU itu sampai di pintu itu, saya di tengah pintu mau keluar itu, membelakangi para TU itu karena sudah mau jalan keluar. Ada yang berkata, mbok coba takoke nggon Jolali. Jolali itu dulu toko obat Jolali. Oh iya matur nuwun gitu saya. Langsung saya ambil, saya masih ingat tuh naik Vespa itu ya, Vespa PX gitu ya.
Lalu saya ke toko obat. Di sana baru siap-siap mau jualan itu. Langsung tunggu sebentar ya. Sudah siap, lalu gimana? Kalau mau ini, ibu saya sakit kuning akut di rumah sakit sudah kira-kira 46 hari belum sembuh apa obatnya. Nah, lalu dari laci itu ini obatnya. Semacam seperti kunir seperti itu. Jadi seperti bisa disisik gitu ya. Itu jadikan 8 kapsul. Jadi masih besar gitu ya, sekian. Ada bungkusnya, lalu dijadikan 8 kapsul, jangan 7, jangan 9, 8 dosisnya. Ya nanti diminum di sela-sela obat dari dokter. Kalau obat dari dokter itu pagi jam 7 ya jam 9, lalu nanti lagi jam 3, jam 9 malam gitu. Pokoknya diberi jarak dari kebiasaan minum obat dari dokter itu, dari rumah sakit. Lalu ibu saya ya kerso minum itu karena rajin minum obat ibu saya. Ya, akhirnya kerso minum obat. Akhirnya di toko itu mengatakan jangan lebih dari 5. Jadi 5 itu kalau setiap satunya 8 berarti jangan lebih dari 40 kapsul ya. Ya, saya akhirnya buat kapsul itu saya lakukan gitu. Baru habis 3 berarti 3 kali 8 24 dibagi 3 itu ya 8 hari ya. 8 hari 56 tambah 8 sekitar hari ke-54 itu sudah pudar, mulai pudar gitu, dan boleh pulang gitu. Ya, lalu yang 2 berarti 16 kapsul itu di rumah. Lalu sembuh, bersyukur, dan sembuh dari sakit kuningnya itu. Nah, ini yang saya sharekan bahwa istikharah itu luar biasa. Bagi saya yang menjadi pelaku waktu itu, saya bercerita sekarang itu kan sebagai dalam rangka bersyukur bahwa Allah memberi petunjuk kepada keluarga saya melalui istikharah, lalu memperoleh obat ya yang pas itu ya. Tentu saja gabungan obat dari rumah sakit dan juga obat dari ya luar rumah sakit itu yang berdasarkan istikharah. Yang kedua, istikharah itu kadang petunjuk-petunjuknya itu tidak langsung begitu ya. Jadi seperti itu. Saya menyadari sekali ya, jadinya karena pernah melakukan istikharah itu. Dan juga doanya sangat sederhana ya. Setelah istikharah membaca ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya secukupnya saja. Ala ya'lamu man khalaq, bukanlah Allah itu mengetahui semua ciptaannya. Wa huwal latiful khabir, dan Allah itu maha latif, maha lembut dan maha pemberi kabar. Ya, memberi kabar dalam mimpi misalnya begitu ya. Ya, di cross check ya dengan para kiai, para ulama itu bagaimana seperti itu ya. Jadi yang penting semua melalui prosedur dengan cara istikharah. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.